Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Hari ini kembali lagi bersama saya Rosmayanti di program Selamat Pagi Priangan TV. Hari ini kita akan mengulas berita yang sudah termuat di edisi Senin 13 Januari 2025 seputar informasi yang termuat di koran Kabar Priangan. Nah, di Priangan ini kita akan membahas berita dari mulai berita Kota Kabupaten Tasik, kemudian Garut, Ciamis, kemudian Sumedang, dan Banjar Pangandaran. Di halaman pertama ini sangat menarik sekali, ada informasi mengenai gas metana muncul di TPA Ciangir. Kita akan ulas sedikit ya. Di sini tertulis bahwa keberadaan tempat pembuangan akhir atau TPA Ciangir di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya terus memunculkan berbagai masalah dan menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Nah, berbicara mengenai TPA atau tempat pembuangan akhir, tentu ini juga menjadi salah satu sorotan bahwasannya keberadaan TPA Ciangir ini sebetulnya harus bisa difungsikan dengan baik gitu. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang bisa berdampak pada lingkungan. Sehingga ini menjadi salah satu sorotan di halaman pertama yang tentu akan kita bahas. Kemudian saya bacakan juga di sini selain pencemaran polusi, pencemaran yang paling berdampak terhadap masyarakat adalah masalah pencemaran air bersih. Bahkan permasalahan ini kini muncul, yaitu adanya gas metana di sanitary landfill TPA Ciangir yang dianggap sangat membahayakan masyarakat sekitar. Tentu kalau berbicara lingkungan, kita tahu bahwa tidak hanya berdampak pada lingkungan yang bersifat pencemaran air saja. Ini juga akan berdampak pada polusi udara, pencemaran udara yang diakibatkan oleh misalkan sampah-sampah yang memang dibuang di tempat tersebut, sehingga bisa menimbulkan berbagai penyakit dan membahayakan tentunya untuk masyarakat sekitar di area tersebut. Itu untuk berita pertama, dan kita lanjut ke berita yang kedua. Di sini ada berita yang cukup menjadi hal yang mungkin agak membuat telinga kita tidak enak untuk didengar ya. Puluhan mobil dan motor dinas masih digunakan pejabat pensiunan. Nih, kenapa? Kita baca. Nah, puluhan motor dan mobil dinas di lingkungan Pemkab Garut hingga saat ini masih digunakan oleh para mantan pejabat yang sudah purna tugas atau pensiun. Selain masih digunakan oleh para pejabat pensiunan, ada juga sejumlah mobil dinas yang masih dengan dengan biasanya digunakan oleh para pejabat yang dimutasikan ke OPD lain. Nah, ternyata ketika para pejabat yang diberikan posisi strategis di wilayah tertentu, kemudian mereka diberikan istilahnya fasilitas gitu ya, fasilitas selama mereka bekerja. Nah, dalam berita ini termuat bahwa setelah mereka pensiun atau mutasi, mobil dan motor atau fasilitas yang diberikan itu masih digunakan. Nah, ini sebetulnya kalau kita dari pandang sudut masyarakat, kita perlu mengkritisi bahwa hal tersebut sebetulnya tidak benar. Tidak benar karena seharusnya untuk fasilitas yang digunakan oleh pejabat itu seharusnya digunakan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kontroversi antar pihak terkait gitu ya. Oke, lanjut. Ini masih banyak sekali berita yang termuat di halaman pertama. Nah, ini sekilas ada berita yang sedang marak-maraknya hari ini, atau bisa kita katakan trending topik, mengenai ruda paksa santriwati yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Tasikmalaya. Saya bacakan. Di sini ada asumsi dari Arif Mubstabasani, seorang Presidium Nasional BEM PTNU yang tuntut penegak hukum bertindak objektif. Di sini
Polres Tasikmalaya akhirnya menetapkan AR, pimpinan salah satu rumah tahfiz di Kota Tasikmalaya sebagai tersangka dalam kasus ruda paksa terhadap santriwati seorang gadis yang masih berusia di bawah umur, masih 13 tahun. Ini miris sekali ya. Hari ini kita masih menemukan informasi berita yang sebetulnya tidak ramah sekali untuk didengar, di mana seorang ulama atau pimpinan pondok pesantren yang melakukan hal tidak senonoh terhadap santriwati. Tentu itu menjadi salah satu kejadian yang melanggar norma dan hukum agama gitu, dimana seorang santriwati diperlakukan tidak senonoh gitu. Alhasil terduga kini sedang diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Lanjut kita ke halaman yang kedua. Di halaman kedua, saya menemukan informasi dari Garut, Sumedang. Untuk pertama kalinya perayaan Hari Desa Nasional di Sumedang, Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PU dijadwalkan akan hadir. Akan hadir apa nih? Kita baca. 2 orang Menteri Kabinet Merah Putih direncanakan akan hadir pada peringatan Hari Desa Nasional yang akan digelar pada 14-15 Januari 2025 di Desa Ciberem, Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Nah, kedua menteri tersebut bermaksud untuk melakukan kunjungan yang dalam acara ini akan dihadiri oleh 3.000 hingga 4.000 peserta, termasuk 2 orang menteri serta sejumlah kepala desa dari seluruh Indonesia. Nah, Yudi mengatakan rencananya kedua menteri tersebut akan meninjau langsung berbagai program kelompok wanita atau KWT di Desa Ciberem, Kulon. Nah, ini juga sebetulnya menjadi kabar yang baik sekali, di mana dari kementerian akan melakukan kunjungan kepada KWT, di mana KWT ini berfokus pada pertanian kalau tidak salah, yang dilakukan secara konsisten oleh para kaum perempuan di wilayah tertentu. Kemudian kita lanjut ke ini karena banyak sekali ya beritanya, saya coba pilih satu-satu. Nah, ini ada cegah penyebaran HMV, Dinkes Garut imbau warga terapkan pola hidup sehat. Kita bacakan. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah penyebaran human metapneumovirus. Nah, virus ini menjadi perhatian publik setelah menjebak di Tiongkok bagian utara dan disinyalir telah ditemukan di Indonesia. Nah, berbicara di dunia kesehatan, tentu ini juga menjadi salah satu perhatian bersama, bahwasannya dari Dinas Kesehatan juga menghimbau tentang cegah pencemaran HMPV. Nah, itu berkaitan dengan virus yang tentunya juga berkaitan juga dengan pola hidup kita di lingkungan masyarakat. Pemerintah menghimbau supaya kita bisa lebih menjaga lingkungan hidup, lingkungan serta pola hidup kita agar bisa tercegah dari berbagai ancaman penyakit. Kita lanjut, masih banyak sekali berita yang menarik di sini. PD Pemuda Persis Sumedang siap revitalisasi pola dakwah. Nah, ini tentang berita yang cukup religius sekali ya untuk kita dengar. Saya bacakan. Pimpinan daerah atau PD Pemuda Persis Kabupaten Sumedang mengadakan musyawarah daerah atau Musda ke-8 di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang Minggu 12 Januari 2025. Musda yang diikuti oleh sekitar 200 peserta perwakilan dari 10 pimpinan cabang Pemuda Persis se-Kabupaten Sumedang, pengusung tema revitalisasi pola dakwah untuk masa depan Islam yang berdaya saing. Nah, sepertinya kalau misalkan kita lihat dan dengar dari informasi tersebut, bahwasannya berita ini berfokus pada revitalisasi pola dakwah, di mana mungkin akan dibahas juga terkait arah gerak dakwah ini dalam dunia dakwah itu seperti apa, termasuk mungkin disorot juga mengenai generasi muda yang hari ini sebetulnya masih banyak dan bermunculan ya dai-dai muda yang menyebarkan dakwah dengan dikombinasikan di era digital saat ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, nah ini dari Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam beritanya, ramuan tradisional jadi andalan atasi PMK di Tasikmalaya. Saya bacakan sekilas. Singaparna, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat meresahkan peternak Kabupaten Tasikmalaya kini mulai teratasi setelah vaksinasi pengobatan tradisional ternyata menjadi andalan baru untuk meningkatkan kekebalan tubuh sapi dan meredakan gejala PMK. Nah, dalam hal ini informasi mengenai ramuan tradisional, saya kira ketika saya belum membaca sampai akhir, saya kira ini untuk manusia, ternyata diperuntukkan untuk sapi ya. Dalam hal ini juga ternyata ramuan tradisional ini menjadi andalan terutama untuk kesehatan kebugaran sapi dalam produktivitasnya. Kita lanjut kembali karena masih banyak sekali berita yang harus saya ulas. Di sini ada informasi mengenai kebakaran hanguskan rumah di BO Bojong Gambir diduga korsleting listrik. Wah, ini kabar yang ini ya, musibah di Kabupaten Tasik. Saya bacakan, sebuah rumah semi permanen di Kampung Ciorai, Desa Kartanegara, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya ludes terbakar pada Sabtu 11 bulan 1 2025. Nah, dalam ini juga pertama kali katanya menyadari kebakaran saat melihat kepulan asap mengepul di rumahnya. Saat itu Abudin sedang berada di kebun. Ketika kembali ke rumah, api sudah membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Ini menjadi perhatian juga untuk kita semua warga Tasikmalaya, bahwasanya ketika berbicara mengenai faktor atau penyebab kebakaran, tentu kita harus lebih mengutamakan kehati-hatian, antisipasi terlebih dahulu. Sehingga ketika misalkan kita akan berpergian keluar rumah, pastikan bahwa kita semua telah memastikan kompor misalkan tidak menyala, apapun yang sifatnya bersifat akan menjadi faktor penyebab suatu kejadian yang menimbulkan kebakaran, kita antisipasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi seperti pada berita yang sedang saya bacakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada berita dari Pemprov. Di sini tertulis bahwa Pemprov Jabar tetapkan 42 karya jadi warisan budaya tak benda 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan 42 karya budaya sebagai warisan budaya tak benda. Nah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Jabar, Beni Bahtiar mengatakan sebelum ditetapkan dilakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengusulan karya budaya oleh dinas-dinas yang membidangi kebudayaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Nah, ini berbicara mengenai kebudayaan. Tentunya kalau berbicara perihal kebudayaan, kita harus bisa melestarikan kebudayaan yang ada, entah itu misalkan dari yang kita bisa lihat maupun tidak. Dalam artian ini menjadi salah satu kecintaan kita juga terhadap budaya yang mesti tentunya dilestarikan oleh kita semua. Kita lanjut. Di sini ada berita mengenai mahasiswa Unsil ajak ibu-ibu Mandala Sari lawan stunting dengan menu lokal. Nah, saya bacakan, mahasiswa KKN Universitas Siliwangi menggelar sosialisasi pencegahan stunting di Desa Mandala Sari, Kecamatan Puspahiyang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya ibu-ibu, tentang pentingnya gizi seimbang untuk tubuh dan perkembangan anak. Nah, dalam hal ini juga, ini selaras ya untuk informasi yang hari ini sedang viral mengenai ketahanan pangan dan gizi, di mana kita harus bahu-membahu untuk bisa menyeimbangkan pemenuhan gizi terhadap anak khususnya, sehingga mahasiswa Unsil juga tergerak untuk bisa mengajak ibu-ibu di Mandala Sari untuk bisa melawan stunting, karena memang kalau berbicara stunting ini selalu berkaitan dengan kebutuhan gizi. Kalau misalkan kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, otomatis stunting akan terus terjadi. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Di sini kita akan membaca berita di wilayah Ciamis. Di Ciamis ini saya menemukan berita tentang guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sepakat, tapi kita coba ulas di awal berita yang termuat.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Ciamis mengadakan konferensi kerja kabupaten atau Konkercab pada masa bakti periode 2021-2025 di Aula Wisma Guru. Nah, di sini bahwa kegiatan diikuti oleh berbagai elemen pendidikan di Kabupaten Ciamis menjadi wadah diskusi dan kolaborasi untuk memperkuat peran guru dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Nah, di sini tentu dalam judulnya sudah jelas bahwasanya guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di era digital saat ini tentu dari dunia pendidikan juga harus bisa mengkolaborasikan gitu ya, antara peranan guru, kemudian pembelajaran yang disampaikan itu bagaimana bisa disampaikan lebih mudah, kemudian juga bisa dipahami dan dicermati oleh para siswa dengan lebih mudah pula. Nah, dalam hal ini guru juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, kita lanjut di berita masih Ciamis. Riset BRIN sampaikan strategi kewirausahaan berkelanjutan di Unigal atau Universitas Galuh. Saya bacakan, Universitas Galuh atau Unigal Ciamis kembali menggelar kuliah umum internasional seri ke-14 yang didanai oleh Eurasia Foundation Tokyo, Jepang di acara yang diselenggarakan di ruang 2FKIP yang mengangkat tema krusial yaitu strategi dan upaya implementasi kewirausahaan berkelanjutan pada komunitas Asia dalam konteks global, bahasa, sosial, dan humaniora. Nah, kuliah umum kali ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu Ade Mulyana. Nah, dalam hal ini materi yang disampaikan yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kewirausahaan yang berkelanjutan. Nah, di Universitas Galuh Ciamis itu dilaksanakan kegiatan sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai strategi kewirausahaan. Nah, bagaimana hari ini menurut saya anak muda juga harus bisa pintar berwirausaha sehingga akan muncul kemandirian. Meskipun masih mahasiswa, tapi tentunya ilmu dan teori juga harus selaras dengan bagaimana mereka nanti kedepannya akan mengimplementasikan dunia wirausaha. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Ini kabar di Banjar, Pangandaran. Di sini termuat berita mengenai Dishub Kota Banjar bagikan rompi baru kepada jukir resmi. Oke, memasuki tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Banjar terus meningkatkan inovasi dan ketegasan terhadap juru parkir yang beroperasi di wilayah Kota Banjar. Dan selain pemberian sanksi berbentuk pemberhentian kepada puluhan jukir nakal yang tak setor retribusi, Dishub juga memberikan reward kepada jukir yang berprestasi yang dinilai jujur membantu mendongkrak retribusi parkir sesuai dengan kontak kerjasama dengan Dishub Banjar. Nah, dalam hal ini Dishub Banjar memberikan apresiasi ya terhadap atau kepada jukir dan memberikan rompi karena sudah membantu pada proses retribusi ke Dishub. Nah, tentu dalam hal ini juga kita melihat dan mendengarkan juga bahwasannya ada suatu bentuk simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara masyarakat yang berprofesi tadi menjadi jukir dengan pemerintah atau dengan Dishub sehingga retribusi bisa bisa disampaikan ataupun bisa terbantu dengan adanya jukir tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada berita mengenai 4 jenis pajak daerah di Pangandaran mengalami peningkatan di tahun 2024. Tertulis di sini 2024, tapi kita sampaikan di 2025 karena masih hangat ya. Oke, sebanyak 4 jenis pajak di daerah Pangandaran mengalami peningkatan di tahun 2024 berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pangandaran bahwa pajak daerah yang mengalami peningkatan itu dari mulai pajak hotel restoran, penerangan jalan, dan air tanah. Nah, mengenai peningkatan mengalami kenaikan sebesar 8,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di sini informasi mengenai kenaikan pajak tentu menjadi salah satu kabar yang baik juga untuk kita dengar. Dari mulai tadi restoran juga itu sudah sudah ada kenaikan. Nah, outputnya atau dampaknya adalah ini tentu berdampak juga pada pendapatan ya, pada pendapatan yang tadi diinformasikan oleh Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Oke, kita lanjut ke berita
berikutnya. Ini mengenai dunia pendidikan. Dalam informasi yang termuat mengenai dunia pendidikan, di sini tertulis bahwa resiliensi sebagai kekuatan kita. Apa itu resiliensi? Kita ulas. Kita memerlukan kekuatan atau power dalam menghadapi kehidupan saat ini. Kita sepakat bahwa manfaat kekuatan dapat mempengaruhi cara kita merespon kesulitan dan rintangan hidup yang lebih baik. Membantu pencapaian tujuan meningkatkan relasi secara kuantitatif atau kuantitas maupun kualitas untuk menjalani hidup lebih sehat dan harmonis dalam kebahagiaan lahir maupun batin. Kekuatan tersebut dapat diwujudkan apabila kekuatan didukung oleh faktor internal dan eksternal. Nah, di sini juga tertulis banyak sekali faktor-faktornya. Dan resiliensi tidak diwariskan secara fitrah pada individu, namun kekuatan atau ketangguhan tersebut harus tumbuh kembang oleh individu secara dinamis dan kontekstual maupun secara sirkuler. Kausalitas, kiat penumbuh kembangan maupun peningkatan resiliensi pada kita dapat dilakukan sebagai banyak sekali ya. Pada intinya, resiliensi ini sebagai kekuatan kita, artinya bahwa hal-hal yang menjadi faktor dalam internal diri kita tentu itu akan menjadi salah satu faktor untuk bisa menjadi kekuatan dalam diri. Nah, artinya ini menjadi berita edukasi untuk kita semua bahwa apapun hal yang menjadi positif dalam diri kita itu tentu akan mengakibatkan atau berdampak positif pada perilaku atau perbuatan kita juga. Kemudian di sini ada informasi berikutnya yaitu Cairu Kelas, cara dini ajak siswa rawat identitas lokal. Nah, di sini tertulis bahwa guru SMKN 1 Cariu Kabupaten Bogor kini Nuraini meraih juara terbaik pertama kategori guru SMK dedikatif tingkat Provinsi Jawa Barat. Ia menghadirkan inovasi pembelajaran bertajuk Cariu Berkelas, berkelanjutan kearifan lokal dalam aksi sains. Nah, di sini dalam beritanya bahwa tentang guru ya yang mengidentifikasi tentang kearifan lokal. Ini tentang budaya juga, masih ada kaitannya dengan yang tadi kita masih berbicara soal budaya, sehingga guru yang mengajarkan mengenai kearifan lokal ini mendapatkan apresiasi menjadi guru dedikatif tingkat Provinsi Jawa Barat. Itu menjadi inspirasi juga ya untuk kita semua supaya bisa lebih memudayakan kebudayaan lokal yang ada. Kita lanjut ke berita berikutnya. Baznas luncurkan gerakan cinta disabilitas di Yayasan RKI Bandung. Nah, saya bacakan. Amil Zakat Nasional atau Baznas RI meluncurkan gerakan cinta disabilitas di Yayasan Ramah Quran Isyarah di Jawa Barat, ditandai dengan penyaluran beasiswa khusus kepada santri disabilitas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini masih tentang dunia pendidikan. Kita tahu bahwa bagaimana hari ini pendidikan bisa berjalan secara inklusi. Tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan, termasuk untuk mereka orang-orang ABK, anak berkebutuhan khusus. Kita katakanlah mereka yang kategori disabilitas. Tetap harus bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti kita sehingga pendidikan bisa berjalan secara inklusi atau merata. Kita lanjut ke berita yang terakhir sepertinya ya. Oh enggak, masih ada nih. Di sini bentar, ini terlalu banyak ya. Jadi kita harus bolak-balik lihat korannya. Sebentar. Nah, ini di berita Kota Tasikmalaya. Kita akan bacakan. Kota Tasikmalaya, Ishak, kenalkan retribusi tak berbanding lurus dengan pelayanan. Kita bacakan. Penolakan pedagang pasar tradisional di Kota Tasikmalaya terhadap kenaikan retribusi kios oleh pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan tanggapan dari DPRD Kota Tasikmalaya. Di sini mengenai retribusi, kita bisa melihat katanya sejauh mana pasar itu banyak didatangi masyarakat dalam hal
pembeli. Kalau jalannya rusak, penataannya semrawut, sering banjir karena drainasenya tidak baik, dan permasalahan lainnya sudah dipastikan berpengaruh terhadap jumlah pengunjungan dan otomatis nilai jual pasar menurun. Nah, tentu ini juga menjadi salah satu mungkin perlunya perbaikan dari fasilitas publik seperti jalan. Bagaimana hari ini pasar bisa menjadi salah satu tempat pusat pembelanjaan yang terus didatangi oleh masyarakat sehingga perputaran ekonomi terus berjalan. Tapi tadi ya jalan juga harus dikatakanlah layak untuk bisa dipakai, kemudian masyarakat juga akan lebih leluasa dan lebih nyaman ketika berkunjung ke pasar, sehingga akan berdampak juga pada retribusi dengan layanan. Nah, ini terakhir saya bacakan, ada berita terakhir yang nanti akan kita bahas di episode berikutnya tentang PCNU ingatkan orang tua untuk hati-hati memilih lembaga pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini Ketua PCNU yang diwakili oleh Ketua PCNU Kota Tasikmalaya, Pak Haji Dudu ya, Pak Haji Dudu. Di sini kita lihat bahwa informasi mengenai maraknya yang sedang viral hari ini tentang santriwati yang tadi sempat menjadi sorotan kita bersama, dari perlakuan yang tidak senonoh ya oleh pimpinan pondok pesantren. Di sini PCNU menghimbau untuk kita bisa lebih memilih gitu ya tempat atau lembaga pendidikan yang harus kita dalami sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang demikian. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana kita memilih lembaga pendidikan untuk bisa misalkan menyekolahkan anak sehingga tidak salah tempat di mana kita mengenyam pendidikan. Mungkin itu untuk berita edisi kali ini, tapi di sini saya punya informasi menarik nih sebelum ditutup. Ada beberapa iklan ya, ada beberapa iklan dari berbagai jenis produk yang tentunya masyarakat Kota Tasikmalaya jika memang berkenan atau minat. Banyak sekali produk-produk dari misalkan mobil, dari motor, terus dari kebutuhan elektronik dan lain sebagainya. Masyarakat Kota Tasikmalaya bisa langsung cek saja di koran Kabar Priangan. Kemudian banyak sekali dari kanal-kanal Priangan ini, dari mulai Priangan TV, kemudian dari TikTok, dari websitenya kabarpriangan.com bisa dilihat. Nanti barangkali dari masyarakat Tasikmalaya ada yang berkebutuhan tentang misalkan dari kebutuhan elektronik, kendaraan dan sebagainya, itu bisa langsung cek saja. Banyak sekali informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita semua. Mungkin itu saja untuk kabar edisi hari ini di Senin 13 Januari 2025. Semoga ini menjadi informasi yang akan menguatkan kita pada pengetahuan tren topik atau tren isu di hari ini, karena memang kalau misalkan kita melihat informasi-informasi terbaru itu akan lebih memberikan wawasan baru juga untuk kita semua, apalagi tentang berita-berita yang itu menjadi himbauan untuk khususnya di masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan kalau misalkan nih dari masyarakat Kota Tasikmalaya ingin melihat lebih lanjut berita yang tidak termuat di koran, tapi banyak sekali berita yang termuat di kabar-kabar internet, bisa langsung mengunjungi kabarpriangan.com. Di sana termuat informasi Priangan dari mulai tadi Kabupaten Kota Tasik, Ciamis, Garut, Sumedang, Pangandaran, itu bisa langsung dicek saja. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.